Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah sebagian hadir ya. Ini sepertinya Ustadz Harif izin ya. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fiikum ikhwani al-muslimin yang saat ini bisa hadir dan terus bersemangat ya karena waktu sudah uh, apa itu namanya sudah lewat seperempat ya di sini. Kita lanjutkan dan insya Allah semoga malam ini bisa kita hatamkan materinya ya, dan kemudian insya Allah nanti proses latihan ya kita sempurnakan dengan latihan supaya apa itu antum antuna semuanya bisa benar-benar siap dalam menghadapi ikhtibar ya. Jadi ada tiga proses lagi setelah kita hatamkan materi malam ini insya Allah. Yang pertama latihan, persiapan ikhtibar, kemudian ikhtibar, dan yang terakhir bimbingan insya Allah. Bismillah membaca Arab gundul ya. Barakallahu fikum. Taib, di sini saya lihat ada Ustadz Sibron, ada Ustadz Abu Rifki, ada Ustadz Roni, ada Nah, Ustaz, ada Ustaz. Ma'akum Ustaz. hadir antum. Nah, Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Nah, ya coba Ustadz Roni ya. Ustadz Roni kita coba menghatamkan malam ini. Ya. Yang lain insya Allah persiapan untuk kita latihan insya Allah. Ya. Atau nanti bisa gantian ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Dari mana Ustaz? Dari An-Nasra Ma'as Sabri apa? Bismillah Ustaz. Lah, bismillah. Langkah keempat ya. Nah, baik Ustaz. Qala al-muallif rahimahu hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah 4. Talib dan talibah memahami dan menguasai kalam. Al-kalam. Ay kalamuna lafzun mufidun. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ الصوت المشتمل على بعض حروف الهجائية. المركب ما تركب من كلمتين فأكثر نحو نجح الطالب. المفيد ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها من قبل السامع والمتكلم. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى كالأسد وضعته العرب معناه هو الحيوان المفترس المعروف بخلاف قولك Bikhilafi, bikhilafi, بخلاف bikhi- قولك nah, نعم زاد. bikhilafi, بخلاف bikhi, بخلاف نعم زاد بخلاف قولك لا ين ومعناه الأسد. لغات الإنجليزية فلا يسمى كلاما في غرف علماء العربية لأنه أعجمي. nah, Hasan. Nah, jadi sekarang kita masuk pada langkah terakhir ya, langkah yang keempat, yaitu memahami kalam. Jadi setelah kita faham i'rab, yaitu puncak dari pelajaran nahu dan sorof, nah sekarang kita akan memahami atau harus paham dengan kalam. Kalau i'rab itu
Kalau i'rab itu mengetahui harkat dari setiap lafaz ya. Nah, kalau kalam ini kalimat dalam bahasa kita. Jadi kita akan tahu menyusun kalimat ya dalam bahasa Arab. Apa saja kalam-kalam dalam bahasa Arab yang nantinya kita lebih mudah untuk memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya. Taib al-kalam kalamuna lafdun mufid. Lafdun mufid. Ya, kalam kita orang Arab ya. Kalam kita atau kalimat kita ya, yang dimaksud di sini orang Arab, ya, kalimat dalam bahasa Arab maksudnya iku lafdun mufidun. Jadi kalamuna ini mubtada ya, utawi kalimat kita orang Arab iku lafdun mufidun. Lafat yang memberikan faidah ya, yang memberikan faidah. Artinya bisa difahami. Wa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, ini pengertian kalam ya. Pengertian kalam sekaligus syarat di situ. Syarat bisa menjadi kalam ya. Di sini pertama al-lafdu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat bil wad'i, wadu ya. Wadu. Jadi ada 4 syarat sekaligus ya. Ini pengertian sekaligus syarat dari kalam. Artinya kalau salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan kalimat itu nggak akan bisa difahami, tidak menjadi kalam ya. Karena kalam itu adalah kalimat yang syaratnya mufid ya. Ya, di sini pertama al-lafdu murakkab al-mufid bil wadu ya, bil wad'i. Yang keempat wadu ya. Apa itu keempat syarat ini? Yang pertama al-lafdu ya. Al-lafdu yang dimaksud al-lafdu as-sautul mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah. Kita kenal hijaiyah dari alif sampai ya ya. Jadi lafad yang dimaksud di sini adalah suara yang mengandung ya, al-mustamil yang mengandung sebagian dari beberapa huruf hijaiyah ya. Dari beberapa huruf hijaiyah. Ketika berarti yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab ya. Karena selain bahasa Arab tidak mungkin mengandung huruf hijaiyah kan begitu ya. Maka huruf hijaiyah ini maksudnya lafaz di sini lafaz bahasa Arab. Yang kedua al-murakkab. Ma tarakkaba min kalimatain fa aktsar, yaitu ma kalimat tarakkaba yang tersusun min kalimatain dari 2 kalimat. Yang dimaksud di sini 2 lafaz ya. Minimal 2 lafaz. Fa aktsar. Artinya kalau satu lafaz dia tidak murakkab dan tidak mungkin jadi kalam. Ya. Jadi minimal kalam dalam bahasa Arab itu tersusun dari 2 kata atau 2 lafaz ya. Nahun contoh najaha at-talibu. Di sini 2 lafaz ya. Lafaz najaha sebagai fi'il di sini, kemudian at-talibu lafaz kedua sebagai fa'il. Najah telah sukses siapa at-talibu pelajar gitu ya. Kemudian yang ketiga al-mufid. Ini yang kunci ini sangat kunci. Yang ketiga ini mufid ya. Jadi inti dari kalam harus mufid. Harus memberikan faidah. Maksudnya ma afada faidatan tamatan yaitu ma kalam maksudnya kalimat yang minimal dari 2 kata tadi, murakkab tadi, yang afada faidatan tamatan yang memberikan faidah yang sempurna ya. Yahsunu as-sukutu 'alaiha min qibalis sami' wal mutakallim. Yang mana kalimat yang memberikan faidah sempurna ini itu menjadikan baik atau menjadikan diamnya dari arah as-sami' yang mendengar wal mutakallim dan yang mengucapkan ya, yang mengucapkan. Jadi antara yang mengatakan kalimat itu, kalam itu dengan yang mendengar sama-sama faham. Karena faham as-sukut di situ, diam ya, karena sudah faham. Beda kalau belum paham gitu ya, nggak bisa diam. Gitu. Mungkin tanya dan lain-lain dan begitu.
Atau yang berbicara mungkin berusaha untuk bisa difahami, berusaha untuk pendengar bisa diam kan begitu. Ya, jadi yang ketiga itu al-mufid ya. Ini yang penting dalam kalam ya, memberikan faedah. Artinya kalau di situ kalam itu tidak bisa difahami, tidak bisa dimengerti gitu ya. Nah, berarti belum memberikan faedah. Ya. Kemudian yang keempat al-wad'i. Al-wad'u ya, al-wad'u itu wadu ya. Biasanya wadu. Apa itu wadu? Ju'ila al-lafdu dalilan ala makna. Ya, semua lafat ya, termasuk dalam bahasa Arab itu dibuat untuk menunjukkan makna atau pengertian ya, bisa difahami. Ya, jadi semua lafat yang ada pada kalam itu harus ada maknanya ya, harus memberikan makna. Nah, contoh di sini kal asadi, ya, seperti contoh asad, ya, asadi dalam bahasa kita singa, ya, asad itu singa, gitu ya. Jamaknya usud, yang kemarin ya sudah di jamak taksir ada ya, contohnya asad, asad itu singa, kemudian jamaknya usud, ya, beberapa singa. Wadu'athu al-arabu makna makna, gitu ya. Orang Arab untuk kalimat asad ini orang Arab meletakkan makna, maksudnya ada maknanya asad itu, gitu ya. Bukan tidak ada makna. Makna dalam bahasa kita singa maknanya gitu ya. Bagi orang Arab ketika kita mengucapkan asad gitu ya, asad atau usud dia sudah faham, yaitu huwa al hayawan al muftaris al ma'rufu. Jadi orang Arab sudah faham dengan asad, yaitu hewan yang buas ya, al-muftaris, hewan buas yang sudah ma'ruf ya. Nah, bahkan kita juga sudah ma'ruf ya. Ya, dengan singa kita sudah tahu ya. Dengan singa kita sudah tahu ya. Sama dengan orang Arab, bahasa mereka asad, bahasa kita singa. Bi khilafi kaulika, beda dengan ucapan kamu lion ya. Lion. Wa maknahu al-asad. Makna lion, wa maknahu dan maknanya lion itu al-asad. Bagi orang Arab, lion itu maknanya asad. Lil lughah al-injiliziyah. Ya, ini untuk bahasa Inggris. Jadi asad bahasa Inggrisnya itu lion, bahasa kita singa, gitu ya. Bahasa Jawanya singo, ya singo, nah, gitu ya. Dalam bahasa Inggris lion, lion. Fala yusamma kalaman. Fala yusamma maka tidak dinamai apa lion, ada apa lion ya kalimat lion di sini kalaman sebagai kalam fi urfi ulama il arabiyah di dalam urf atau praktek dari para ulama ahli tata bahasa Arab, ahli bahasa Arab gitu ya, ulama bahasa Arab. Li'annahu ajamiyun karena lion itu ajami, bahasa ajami yang tidak bisa difahami oleh orang Arab. Ada. Maka di sini orang Arab nggak kenal dengan lion, ya, apalagi singa mungkin ya, apalagi singa, apalagi singo gitu ya, apalagi mungkin luar Jawa bahasanya apa singa itu, kan begitu. Nah, kan ini karena ini bahasa ajam, bahasa di luar Arab, orang Arab nggak paham, maka ini nggak waduh ya. Maka ini untuk yang syarat keempat waktu ini memperkuat al-lafdu yang pertama ya. Jadi bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, secara uruf ya, uruf para ulama tata bahasa Arab itu nggak dikenal itu, nggak bisa jadi kalam, gitu maksudnya. Jadi yang maksud ini adalah kita memang belajar bahasa Arab, gitu ya. Maka syarat keempat harus wadu, harus wadu. Gitu ya. Insya Allah bisa difahami. Insya Allah. Waduh insya Allah. Tafadhal Ustaz. Ustaz, tafadhal. Ya, Ustaz. Itu al-kalam adalah ucapan yang bisa dipahami. Contoh, hafizat at-talibatu ad-darsa.
Rehat sejenak sambil memperhatikan syairan yang memperjelas pengertian kalam dan bukan kalam. Fa syai'un idza zidnahu yanqusu. Contoh kalam qama zaidun, bukan kalam in qama zaidun. Nah, jadi ini Nah, Ustaz. apa namanya? Tahan dulu Ustaz. Jadi ini adalah kalam, ya sudah jelas ya tadi syaratnya ada empat. Ya, yang paling penting adalah ucapan yang bisa difahami, mufid ya, mufid. Maka kalau kalam atau kalimat itu akan bisa difahami kalau kita faham akan kalam. Ini kalam apa? Gitu ya. Misalkan salah satunya nanti ada kalam fi'il fa'il maf'ul. Ini kalam fi'il fa'il, gitu ya. Minimal fi'il fa'il. Tapi di sini misalkan di sini dalam kalam ini perlu maf'ul, maka harus sampai maf'ul. Kita cari maf'ulnya, baru akan jadi kalam, gitu ya. Baru akan jadi kalam. Jadi yang paling penting adalah syarat ketiga ya al-mufid ya. Ya, ini harus yang ingat ya bahwa kalam itu adalah kalam yang bisa difahami, ucapan yang bisa difahami. Hafidat at-talibatu ad-darsa. Hafidat telah hafal siapa at-talibatu? Talibah, pelajar perempuan ad-darsa pada pelajaran ya, pada pelajaran. Ini kalam di sini ini kalam fi'il fa'il maf'ul ya. Ketika kita putus di fi'il fa'il ya, hafidat telah hafal siapa at-talibatu talibah, pelajar perempuan, kita putus di sini, maka ini enggak kalam. Mesti nanti ada pertanyaan gitu ya, nggak bisa difahami. Nah, hafidhah telah hafal siapa at-thalibatu thalibah. Kan banyak, hafal apa gitu kan? Hafal jalan kah? Hafal apalah di situ kan? Banyak, banyak yang dalam pikiran kita hafal apa ya, teman. Nah, ketika di sini berarti butuh maf'ul, perlu maf'ul ya, perlu maf'ul. Ketika ad-darsa maf'ul kita sebut gitu ya, ad-darsa pada pelajaran. Oh, iya. Nah, ternyata tolibah ini telah hafal pelajaran kan begitu. Nah, ini baru jadi kalam namanya. Ya. Nah, karena di sini adalah fi'il fa'il yang perlu maf'ul. Perlu maf'ul. Ketika maf'ulnya dihilangkan, maka nggak jadi kalam. Nggak bisa difahami, masih ada pertanyaan, nggak bisa diam. Kan begitu. Ya, nah, ketika ada maf'ulnya, nah, maka ya, antara as-sami' wal mutakallim yang mendengar dan yang berbicara itu dia diam ya, faham karena faham ya. Taib. Nah, kemudian di sini untuk memperkuat ya, memperkuat pengertian kalam, di sini ada syairan, syairan dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik ya di Alfiyah ya. Ma syai'un idza zidnahu yangkus. Ada sesuatu, ma syai'un, ada sesuatu idza zidnahu ketika menambah kita pada syai' ya. Itu yang dimaksud masyai'un ini adalah kalimat ya atau kalam. Idza zidnahu ketika menambah kita pada kalam atau syai' yang kusu maka berkurang dia. Yang kus di sini maksudnya tidak jadi kalam maksudnya ya, tidak jadi kalam. Contoh di sini. Contoh yang kalam, yang mufid, yang bisa kita fahami. Qoma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah, ini masuk ini ya, masuk 4 syarat. Dia murokab juga sudah. Nah, minimal dua kata kan begitu. Ya. Nah, kemudian juga mufid ya, bisa kita pahami. Nah, bahwa saya mengucapkan koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Oh, uh, apa namanya Ustaz Ahmad mengatakan bahwa Zaid telah berdiri kan begitu ya. Nah, di situ. Nah, berarti ini sudah mufid, sudah mufid. Nah, tapi ketika ditambah ya, ditambah lafat ya, yaitu di sini in, malah yangkus, malah kurang, maksudnya bukan kalam. Contohnya di sini in koma zaidun. Ya, ya, kita tambah in ya, ya fil syarat ya. In kom apa harfu syartin ya, huruf syarat. In koma jika berdiri siapa zaidun zaid. Nah, kalau zaid berdiri, in koma jika koma telah berdiri siapa zaidun zaid. Jika Zaid telah berdiri, nah, di sini perlu jawaban ya, jawabnya syarat ya, seperti kemarin pelajaran ya, karena di sini ada
harfu syartin, huruf syarat. Nah, maka koma jadi fi'il syarat. Nah, kebetulan fi'il madhi. Maka dia perlu jawab syarat. Ketika tidak ada jawab syarat, nah, maka di sini apa namanya, kalam di sini bukan kalam ya, tidak bisa difahami, bukan kalam. Yangkus ya. Ini syairan sederhana tapi bisa menguatkan apa namanya, pengertian kita tentang kalam. Jadi ketika kalimat atau kalam itu tidak bisa difahami, mau itu ditambah, dikurangi, terus tidak bisa difahami, maka ini bukan kalam. Ya, nah, tugas kita mencari sampai kalam. Ya, contohnya di sini kalam, kalam di sini juga ya, ingqoma zaidun, ini kalam namanya kalam fi'il syarat, jawabnya syarat. Maka kalau ada fi'il syarat harus ada jawab syarat. Gitu. Kalau tidak ada jawab syarat nggak akan jadi kalam. Nah, maka ketika kita nanti melihat ya, oh ternyata kalam ini kalam fi'il syarat, maka kita cari mana jawabannya ini, jawaban syaratnya mana. Nah, kalau belum ketemu atau kalau tidak ada di situ nggak akan jadi kalam. Nah, maka bisa jadi kurangnya itu karena salah ketik gitu ya. Kalau itu misalkan ada di syarah, di tafsir, mungkin kurang ketik gitu ya, atau keliru seperti apa gitu ya, atau memang belum paham gitu ya. Oh ini kalam syarat, jawabnya syarat, ya, gitu ya. Ini juga termasuk nanti ya, jadi fi'il syarat, jawabnya syarat itu termasuk kalam ya, termasuk kalam. Baik, insyaallah wa insyaallah. Fadal San. آه، يعلم أن اللفظ المفيد سمي كلاما وجملة ونعاني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه. الكلام كلام atau الكلام ada enam. Satu, kalam fi'il, fa'il, maf'ul. Al-fi'lu, al-fa'il, al-maf'ul. Contoh, ramaitus sahma. Kadangkala hanya fi'il dan fa'il. Contoh, ja'a zaidun. Nah, tahan dulu Ustaz. Jadi ini Ya, Ustaz. kaidah umum ya, kaidah umum. Jadi kaidah umum dari kalam. Artinya kalau kita mau ngecek pakai kaidah ini, gitu ya. Jadi i'lam annal lafdho, ketahuilah olehmu, annal lafdho, sesungguhnya lafad al-mufid, al-mufidah yang memberikan faidah, yang bisa difahami, sumia kalaman wa jumlatan. Maka itu dinamai kalam dan jumlah ya. Jumlah yang bisa difahami atau kalimat yang bisa difahami. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi kalau sudah lafat dalam kalam itu memberikan faedah, maka itulah kalam. Nah, kalau belum memberikan faedah, belum bisa difahami, maka itu bukan kalam. Nah, itu secara kaidah secara umum ya. Wa na'ni bil mufid, dan yang saya maksud bil mufid dengan mufid di sini memberikan faedah itu ma yahsunu, ma apa-apa, ini jadi mubtada ya, yahsunu yang baik, apa sekutu diam, alaihi atas ma, yaitu di situ baik yang mengucapkan tadi mutakallim atau as-sami tadi sama-sama diam karena faham. Nah, ini kuncinya gitu ya, kaidah secara umum bahwa semua lafat-lafat yang menjadi kalam, menjadi kalimat dalam bahasa kita, ketika dia memberikan faedah yang sempurna, bisa difahami, maka itulah kalam. Ya, ya itulah kalam. Lah, kalam dalam bahasa Arab yang sering muncul dan ya apa namanya ya, dan secara umum ya, secara umum itu ada enam, ya. Ada enam. Itu pertama kalam fi'il fa'il maf'ul atau jumlah ismiyah ya. Kalaman au jumlatan tadi ya. Jumlah ismiyah. Kalam yang sempurna pertama itu kalam fi'il fa'il maf'ul. Nah, contohnya Roma itu as-sahma. Telah memanah aku atau melepaskan aku as-sahma pada panah gitu ya. Lepaskan aku as-sahma pada panah. Di sini kalam fi'il fa'il maf'ul. Jadi Roma itu ini kalam fi'il fa'il, melepaskan aku gitu ya, atau menembakkan aku gitu. Ini sudah kata kerja fi'il dan
al-fa'il ya, pelakunya. As-sahma ya, as-sahma pada panah ya. Ini jadi maf'ul ya. Jadi maf'ul. Ketika fi'il fa'il di sini perlu maf'ul dan maf'ul di situ sudah ada gitu ya. Sudah ada, maka jadilah kalam ya. Kalau kita misalkan putus dari Roma itu telah melepaskan aku atau telah menembakkan aku, nah, ya apa yang ditembakkan begitu kan? Banyak pengertian di situ. Kemudian disebutkan as-sahma pada panah. Oh, ternyata panah yang dilepaskan gitu ya. Kadangkala hanya fi'il fa'il. Nah, itu sudah jadi kalam ya, yaitu fi'il fa'il yang tidak perlu maf'ul. Contoh ja'a Zaidun yang tadi telah datang ya. Oh, tadi koma ya. Sekarang ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Ya, ini fi'il fa'il yang tidak perlu maf'ul. Jadi bisa difahami ya. Telah datang siapa Zaidun Zaid. Oh iya, Zaid telah datang gitu ya. Nah, kadang-kala begitu. Jadi untuk kalam yang pertama, kalam fi'liyah itu bisa hanya fi'il fa'il, tapi juga kadang sampai maf'ul gitu ya. Kemudian yang kedua, tafadhol Ustaz. Naam Ustaz. Yang kedua, kalam mubtada dan khabar. Al-mubtada wal khabaru. Contoh, Zaidun qa'imun. Lanjut Ustaz. Tafadhol. Nah, Ustaz. Tiga, kalam fi'il syarat dan jawabnya syarat. Fi'lu syarti wa jawabuhu wa za'uhu. Contoh, in tahfaz tahjah, tanjah. Empat, Tahan dulu. kalam Tahan, ka. tahan Nah, dulu Ustaz. Ustaz. Nah, Jadi Ustaz. untuk yang kedua, ini sudah ma'ruf kita juga ya, mubtada khobar. Oh ternyata mubtada khobar masuk juga dalam kalam ya. Artinya kalau ada mubtada harus ada khobar mubtada. Maka ketika ini kita menjumpai mubtada, maka kita cari khobarnya di mana, khobar mubtada. Kalau enggak akan jadi kalam. Ya, enggak akan jadi kalam. Ya. Contohnya Zaidun qaimun, gitu ya. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun orang yang berdiri. Gitu ya. Ini kalam tam, kalam sempurna, kalam mubtada khobar. Tapi ketika kita hanya lafadzkan Zaidun utawi Zaid, gitu kan? Zaidun utawi Zaid, lah iya kenapa Zaid? Gitu kan? Nggak jadi kalam karena hanya mubtada. Nah, mubtada itu perlu khobar. Ya, maka kita cari mana khobarnya. Nah, ini kalam sederhananya hanya dua lafadz. Kadang kala itu terjadi ya, kalau mubtadanya di awal gitu ya, di tengah itu diseseli itu ya, dimasuki kalam-kalam lain, baru khobarnya di belakang gitu, jauh di belakang, ya, jauh di belakang. Itu kadang-kala begitu. Nah, kalau kita faham akan kalam, oh ini mubtada ini, mana khobarnya? Kita cari khobarnya. Oh ternyata di belakang khobarnya, ya. Baru akan difahami kalimat itu, akan jadi kalam ya, akan mufid. Kemudian yang ketiga kalam fi'il syarat jawabnya syarat. Ini yang tadi sudah dicontohkan dan ini adalah fi'il mudhari' ya. Di situ ada apa namanya amil-amil yang langsung menjadikan uh, jazmnya dua fi'il. Fi'il mudhari' ya. Jadi kalam fi'il syarat dan jawabnya syarat ini umumnya itu dari fi'il mudhari' ya. Dari fi'il mudhari'. Tapi juga terjadi juga dari fi'il madhi. Nah, kalau dari fi'il mudhari' langsung dua fi'il yang dijazmkan. Pertama fi'il syarat, jadi fi'il syarat, yang kedua jawabnya syarat. Seperti dalam contoh intahfat tanjah. Jika kalian hafal, jika kamu hafal, jadi ada huruf syarat ya intahfat jika hafal kamu, tanjah maka sukses kamu, beruntung kamu, gitu ya. Ada in di sini ya, harfu syartin ya, huruf syarat. Maka kalau ada fil syarat ya, ada fil syarat, maka harus ada jawabnya syarat. Ya. Ketika tidak ada jawab syarat, ya, maka nggak akan bisa difahami. Gitu ya. Ini sama ini ya. Kadang terjadi fil syaratnya itu di awal, ya, di awal gitu kan. Kemudian di tengah itu diseseli kalimat-kalimat lain.
Ya, maka kita cari mana jawabnya syarat ini. Jawab syarat ini gitu ya. Nah, gitu caranya. Karena kalau tidak ada jawab syarat nggak akan bisa difahami kalam itu gitu. Kalau tidak bisa difahami berarti bukan kalam dan nggak akan bisa menyimpulkan. Nah, misalkan kalau itu hukum tidak akan bisa disimpulkan hukumnya apa. Ya, itu ya. Karena nggak atau belum tahu di mana kalamnya ini. Kalam apa ini gitu kan. Nah, maka itu. Ya, maka di sini kadangkala fatal ya. Nah, ketika kita tidak paham akan kalam, kemudian kita membaca itu bisa jadi salah dalam menyimpulkan gitu ya. Taib Ustaz, tafadhol. Nah, Ustaz. 4. Kalam kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara kana Zaidun qa'im. Contoh kana Zaidun qa'iman. Saudara-saudara kana terbagi 3 bagian. Satu merupakan isim dan menasabkan khabar tanpa syarat. Ada 8 fiil. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, nahwu, dhallat. Al-ustadzatu shaimatan. Nah, tahan dulu Ustaz. Ini sama ya, Nah, karena sudah menurut Allah, karena amalannya yang punya amalan itu, karena di fil madi, tapi amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tan tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya, merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya. Karena Zaidun, karena telah ada siapa Zaidun Zaid, iku iman orang yang berdiri. Maka kalau di kalam itu ya kita jumpai ada kana, nah, maka kita harus mencari isim dan khobarnya. Isim dan khobar kana. Ketika salah satu dari dua ini tidak ada, maka nggak akan jadi kalam. Gitu ya. Nah, contoh kana Zaidun, saya putus di sini. Kana telah ada siapa Zaidun Zaid. Isimnya aja yang ketemu kan. Ya, khobarnya belum ketemu, nggak akan jadi kalam. Ya. Nah, nanti nggak bisa diam ya, tetap ada pertanyaan. Kenapa Zaid? Zaid ada seperti apa? Ada seperti apa? Gitu ya. Nah, maka ketika khobarnya ketemu, iku ko iman orang yang berdiri. Oh, Zaid berdiri, gitu kan? Nah, maka kalau itu kalam kana, maka dicari isim dan khobarnya. Cari isim dan khobarnya. Kalau mau jadi kalam, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada saudara-saudara kana, ini yang Ana sampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa lafat ya dan semuanya ini fi'il madi ya. Semuanya fi'il madi sama seperti kana. Beberapa lafat yang apa itu yang amalannya sama dengan kana, yaitu merofakkan isimnya menasabkan khobarnya. Ya. Kana sendiri, kemudian amsa, amsa itu maknanya sore, asbaha maknanya asbaha waktu pagi ya, adha waktu duha, dola jadi, bata bermalam, soro jadi, ya. Laisa tidak ada. Contoh dhallat al-ustadatu saimatan. Nah, jadi atau senantiasa bisa ya, dhallah itu. Ini saudaranya kana ya. Nah, senantiasa siapa al-ustadatu? Ya, ustadah nggak boleh ustadati, nggak bisa atau ustadata nggak bisa. Karena dia isimnya dola. Dola itu saudaranya kana. Nah, maka harus ustadatu. Nah, itu kan. Kalau nanti akan mengharkati, huruf terakhir akan diharkati apa? Oh, dia menjadi isimnya dola. Nah, maka harus kita doma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Gitu kan. Nah, iku so imatan. Nah, ini kan khobarnya nasab dia. Dengan fathah ya, so imatan. Karena isim mufrad. Orang yang berpuasa atau perempuan yang berpuasa. Gitu ya. Sama yang lain, amsa, asbaha itu sama amalannya dengan kana ya. Maka juga seperti itu caranya ya, dicari isim dan khobarnya. Ya, karena ini kalam, kana, dan saudara-saudaranya. Gitu ya. Taib, ada insya Allah. Padahal saya. ya Ustaz. Merupakan isim dan menasabkan khabar dengan syarat bergandeng dengan nafi, nahi, doa ada 4 fiil. Zala, infakka, fati'a, bariha, nahwu, ma barihat, al-talabatu, At-talibatu.
Talibatu adibatan. Nah, ini merofakkan isim dan khobarnya, maksudnya bisa beramal. Kalau yang tadi ya, yang sebelumnya itu merofakkan isim dan menasabkan khobar tanpa syarat ya. Artinya tidak ada syarat apa-apa seperti kana gitu ya. Langsung menjadikan isimnya itu rofa, khobarnya nasab ya. Nah, kalau di sini merofakkan isim dan menasabkan khobar itu syaratnya bergandeng dengan nafi ya, huruf nafi, makna tidak, atau huruf nahi, makna jangan, atau doa ya, doa bisa perintah, bisa larangan. Nah, itu dari atas ke bawah ya. Itu ada ada empat ya, ada empat fi'il, semuanya fi'il. Pertama zala. Nah, zala dia akan berfungsi merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya seperti kana dengan syarat. Nah, kita contohkan ma ya, ma nafi aja. Ma zala. Kalau zala tok enggak berfungsi ya, enggak berfungsi. Harus ada manafi. Mazala misalkan. Mazala tidak henti-henti atau senantiasa gitu. Sama, semuanya ini infaka, fatiha, bariha sama. Henti-henti namanya. Ketika dimasuki ma maka tidak ya. Mazala tidak henti-henti, mamfaka tidak henti-henti sama. Ma fatiha, ma bariha. Contohnya ma barihat, ma barihat at-talibatu adibatan. Tidak henti-henti, ma barihat, tidak henti-henti siapa at-talibatu, talibah atau pelajar perempuan, adibatan ya, perempuan yang beradab ya, berbudi pekerti ya, berakhlakul karimah, akul karimah. Jadi talibatu ini, at-talibatu ini isimnya bariha ya, dia berfungsi karena ada ma ya, manafi, manafi di situ. Kemudian adibatan dia nasab karena jadi khobarnya bariha ya, gitu ya. Jadi selalu begitu. Nah, harus dicari isim dan khobarnya gitu ya. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz, merupakan isim dan menasabkan khobar dengan syarat didahului ma masdariyah dzarfiyah, hanya satu fiil. Dama nahwu utlubu al-uluma ma dumtu hayyan. Nah, Nah, jadi Ustaz. ini yang syarat syarat bukan syarat ya. Jadi fungsi. Nah, jadi saudaranya kana di sini ada dama hanya satu ya. Hanya satu fi'il. Dama ini bisa berfungsi kalau ada ma masdariyah ya. Ma masdariyah. Dama maknanya selama gitu ya. Contohnya madumtu di sini ya. Utlubu al-uluma madumtum hayya. Mencarilah kalian al-uluma pada beberapa ilmu ya, jamak dari ilmun. Madumtum. Nah, madama ini ya. Madumtum selama ada kalian iku hayyan ya, iku hayyan uh, apa? Hidup ya, masih hidup, masih apa? Hayat dikandung badan ya. Nah, selama masih hidup, maka kalian carilah ilmu, ya. Carilah ilmu-ilmu, ya. Khususnya syariah di sini ya, khususnya syariat. Selama kalian masih hidup. Jadi madumtum itu dari madama. Nah, isimnya tum ya, berupa domir, tum, domir mutasil. Jadi dumtum ini fi'il madi, ya, dama sama ya, fi'il madi di sini. Sama dengan kana. Itu dumtum isimnya itu berupa isim domir ya. Jadi tanda rofaknya dengan doma yang dikira-kira atas tum. Ya, karena isim domir mabni ya. Iku hayyan. Ya, nggak bisa hayyun nggak bisa atau hayyin nggak bisa ya. Jadi harus hayyan. Hayyan hidup. Ya, ini khobarnya madama. Madama. Taib. Jadi hayyan. Maka harus dicari kalau ada isim maka harus ada khobar. Karena apa kalam ini kalam kalam kana atau saudaranya kana ya, begitu caranya. Taib.
Padahal dua Nah, lagi Ustaz. Ustaz. 5 kalam inna. Ay tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Contoh, inna Zaidan qa'imun. Saudara-saudara inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, bakrun, contoh, bakrun syuja'un, lakinnahu bakhilun. Lanjut. Istamir Ustaz. Nah, Ustaz. Kalam dhanna, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Contoh, walantu Zaidan muntaliqan. Lanjut, Ustaz. Nah, lanjut. Saudara-saudara ini saudara-saudara dhanna. Hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Nah, Nah, Ustaz. baik. Jadi kalam yang kelima yaitu inna. Nah, sama ya, sudah ma'ruf ini kita. Jadi inna adalah huruf, tapi dia punya amalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Terbalik dengan kana ya. Contoh inna zaidan qaimun. Sama di sini. Jadi ketika ada inna, maka kita harus mencari isim dan khobarnya. Sampai ketemu. Nah, kalau salah satu atau bahkan dua-duanya belum ketemu, nggak akan jadi kalam. Ya, ya akan jadi kalam. Nah, maka caranya seperti itu. Nah, jadi kalau ada kalam inna, maka kita harus mencari mana isimnya, mana khobarnya. Tanda isimnya kalau sudah berharkat kalam itu, kalimat itu, tanda isimnya dia kalau isim mufrad seperti Zaidan ini dia nasab ya. Khobarnya dia rofa. Dia rofa karena kaidahnya diingat tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemudian dia juga punya apa itu namanya huruf-huruf yang juga di situ amalannya seperti ina ya. Jadi disebut saudara itu karena amalannya sama. Yaitu anna sama ini ya. Beda harkat aja, maknanya sama sesungguhnya. Lakinna akan tetapi ya. Jadi kalau ada lakinna itu cari mana isimnya, mana khobarnya. Ka'anna juga sama. Ka'anna seakan-akan. Nah, ka'anna Zaidan komarun misalkan. Seakan-akan Zaid iku komarun rembulan gitu ya. Rembulan. Zaid itu seakan-akan rembulan gitu ya. Kemudian laita ini kemarin yang Anda bilang ini tamani ya. Kalau ada laita cari isim dan khobarnya. Karena laita ini saudaranya ina. Amalnya sama. Litamani kemarin ya. Ya untuk apa namanya harapan yang tidak mungkin. Ya, laita. Kemudian la'alla litaraji. Kemarin juga sama ya. Kebalikannya harapan yang masih bisa diharap. Itu la'alla. Itu saudaranya ina. Amalannya sama dengan ina. Cari isim dan khobarnya. Contoh bakrun sujaun. Bakrun utawi bakar nama orang. Bakar iku sujaun apa namanya pemberani. Ya, pemberani. Ya, ini mubtada khobar. Lakinnahu, nah ini lakinna ya. Ini contoh dari saudaranya Ina. Lakinnahu akan tetapinya bakar iku bakhilun. Sangat pelit. Gitu ya. Ada lakinnya ya. Jadi lakinna nah, di sini saudara Ina menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Isimnya hu ya. Lakinnahu berusaha isim domir. Berupa isim domir ya. Maka di sini posisinya jadi isim lakinna, erobnya nasab, ya, harus nasab. Tanda nasabnya kembalikan ke tanda utama. Fathah yang dikira-kira atas hu. Gitu ya. Iku bakhilun. Sangat pelit. Ini khobarnya lakinna. Harus ada. Kalau nggak ada, nggak akan jadi kalam. Ya, gitu ya. Nah, maka seperti itu. Kemudian kalam terakhir donna yaitu donna ini fa innaha tansibul al mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha ya. Jadi donna ini masuk kepada mubtada khobar dan menjadikan mubtada khobar itu nasab, dua-duanya dinasabkan yang mana sudah kita tahu bahwa mubtada itu rofa, khobar itu rofa. Ketika masuk donna maka mubtada khobar jadi nasab. Nah, dijadikan maf'ul duanya. Nah, jadi donna ini dan saudara-saudaranya nanti dia punya dua maf'ul. Maka cari maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Gitu ya. Sudah kaidahnya begitu. Nah, kalau salah satu maf'ulnya tidak ada maka tidak jadi kalam. Gitu ya.
Namanya kalam dhanna wa akhwatuha. Contohnya dhanantu Zaidan muntalikon. Dhanantu telah menyangka aku, ya, telah menyangka aku. Ini fi'il madhi ya. Dhanna masuk fi'il madhi. Zaidan pada Zaid. Ya, ini maf'ul pertama. Muntalikon, muntalikon. Di sini jadi maf'ul bi juga ya. Muntalikon pada orang yang berangkat, ya. Berangkat atau pergi. Muntalikon orang yang berangkat. Jadi Zaidan muntalikon ini aslinya mubtada khobar ya. Aslinya Zaidun muntalikun. Jadi dhanna ini disebut awamilun nawasikh. Insyaallah pernah itu dibahas di isim la ya. Di bab la yang amalannya sama dengan inna. Nah, jadi dhanna ini adalah amil yang merusak mubtada khobar. Merusak yang dimaksud di sini aslinya maf'ul duanya dhanna itu mubtada khobar. Jadi maf'ul pertama itu mubtada, maf'ul kedua itu khobar mubtada aslinya ya. Nah, di situ dhanantu Zaidan muntalikon. Baik, apa namanya sahal insyaallah. Saudara-saudara donna hasibatu. Sama maknanya ya, menyangka aku sama dengan donna. Khiltu sama maknanya, menyangka aku. Za'amtu sama ro'aitu melihat aku. Jadi ro'a ya, kalau tunya itu domir semua ya. Domir yang menjadi fa'il ya. Jadi fa'il. Sama dengan donantu afwan bukan jadi fa'il ya, tapi jadi isim maksud ana ya. Jadi afwan lagi ya. Donantu bukan bicara isim ya, maf'ul dua. Ya, donantu itu bentuk fi'il madhi ya, sama dengan hasibatu khiltu za'amtu ya. Za'amtu. Itu semua fi'il madhi semua ya. Jadi bentuk fi'il fa'il kemudian punya dua maf'ul ya, punya dua maf'ul. Ro'a itu sama ro'a. Ro'a itu alim tu alima. Mengetahui aku. Wajadtu menjumpai aku. Ittakhadtu mengambil aku. Ja'altu menjadikan aku. Sami'tu mendengar aku. Ya. Di situ adalah fi'il fa'il ya, bentuk dari fi'il madhi. Jadi semua saudaranya dhanna itu adalah fi'il madhi. Contoh, tafadhol Ustaz. Contohnya, Nah Ustaz, contoh wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Catatan al-kalamu kalam kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha dhanna wa akhwatuha. Aslinya kalam mubtada dan khabar. Al-kalamu al-mubtada wal khabaru. Tiga kalam ini merusak mubtada dan khabar disebut al-awamilu an-nawasikhu. Beberapa amil yang merusak mubtada dan khabar. Ustaz. Jadi ini contoh dari zona dan saudara-saudaranya ya. Wattakhoda, ittakhoda tadi ya. Ittakhoda itu adalah saudaranya zona ya. Saudara zona. Ittakhoda, wattakhoda dan mengambil. Siapa Allah? Ini adalah fa'il dari ittakhoda. Dia punya dua maf'ul ya. Ittakhoda. Ibrahim pada Nabi Ibrahim. Khalilan pada kekasih. Khalilan pada kekasih. Jadi maf'ul dua dari ittakhoda. Ittakhoda saudaranya zonna yang mempunyai dua maf'ul. Taib. Jadi secara umum dalam bahasa Arab kalam atau kalimat yang mufid ya, kalimat yang mufid itu ada 6 ya. Ada 6. Maka penuhi dari masing-masing 6 kalam ini. Itu penuhi kalau di situ kalam fi'il fa'il kemudian perlu maf'ul maka maf'ulnya cari. Kalau mubtada khobar, kalau ada mubtada maka cari khobarnya. Yang ketiga kalam fi'il syarat jawabnya syarat, kalau ada fi'il syarat cari jawabnya syarat. Yang keempat kalam kana ya beserta isim dan khobarnya, cari isim dan khobarnya. Yang kelima kalam inna ya, cari isim dan khobarnya. Kemudian yang terakhir kalam dhonna ya, cari maf'ul duanya.
Nah, gitu ya. Maka kita lihat nanti kalam ini kalam apa begitu. Kalam apa gitu ya. Nah, disitulah insya Allah akan kita ketemu ya toh. Ah, akan bisa menyimpulkan, akan bisa difahami gitu ya. Nah, ketika kalam kalimat itu bisa difahami, maka kita menyimpulkan itu bisa dengan mudah gitu ya. Mengambil kesimpulannya, mengambil inti dari kalam itu, kalimat itu. Atau dalam bahasa ini Quran hikmahnya ya, bisa kita ambil hikmahnya, apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini, hadis ini ya, karena kita paham di situ ya. Nah, dengan kaidah kalam ini ya. Kaidah kalam ini. Taib kalam kana wa akhwatuha ya. Tiga kalam terakhir ya. Kalam kana, kalam inna dan kalam donna beserta saudara-saudaranya itu aslinya kalam mubtada khobar. Ya, berarti kalau kana itu isimnya kana. Isimnya kana itu aslinya mubtada. Kemudian khobar kana itu khobar mubtada. Ya. Kalam ina juga sama, isimnya itu mubtada aslinya. Kemudian khobar ina itu khobar mubtada. Nah, kemudian donna tadi sudah jelas ya, maf'ul pertama itu mubtada, maf'ul kedua itu khobar mubtada. Ya. Nah, ketika masuk kana, ya toh, mubtada menjadi isim, ya, i'rabnya sama ya, tetap rofa. Kemudian khobarnya yang jelas berubah ya. Ya, khobar mubtada aslinya rofa. Aslinya rofa. Ketika menjadi khobar kana menjadi nasab. Yang berubah adalah khobarnya. Kalau ina yang berubah isimnya, ya. Yang berubah yang dimaksud di sini i'rabnya nggak sama ya. I'rabnya nggak sama. Isimnya mubtada tadinya kalau isim ina dia nasab, yang tadinya mubtada itu rofa. Kemudian donna ini dua-duanya ya, dinasobkan dua-duanya. Yang tadinya mubtada khobar itu rofa, setelah menjadi maf'ul, dua-duanya jadi nasab. Itu disebut namanya awamilun nawasikh. Jadi tiga kalam ini disebut, yaitu kana, inna, dan donna disebut awamilun nawasikh. Gitu ya. Ini tambahan penjelasan. Sama dengan la kemarin ya. La li nafyi al jinsi ya. La itu amalannya seperti inna. Dia termasuk awamilun nawasih. Dan juga saudara-saudaranya begitu. Ya, disebut awamilun nawasih. Taib, tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Tamma Nah, al-kitab. Tamma al-kitabu walhamdulillah wa salli wa sallim wa sallimi wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Amin ya. Alhamdulillah. Dalam program Simlah ini untuk materi selesai ya dari ada 4 langkah. Dari langkah pertama itu usul harus sudah apa namanya itu mahir ya, mahirkan dengan banyak praktek. Ya, usul itu membahas 3 isim, fi'il, huruf. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian langkah kedua anwaul usul ya, macam-macamnya usul. Kalau ini isim, isim apa? Macam-macamnya isim ya. Kemudian kalau fi'il, fi'il apa? Kalau huruf, huruf apa? Begitu. Kemudian langkah ketiga diolah dengan i'rab. Ini insya Allah sudah paham saya kalau Anda menjelaskan diolah gitu ya. Jadi usul dan anon usul itu diolah dengan i'rab. Yaitu menjadi posisinya apa ya. Kemudian i'rabnya ya, posisinya apa? I'rab dan tandanya. I'rabnya apa dan tandanya. Kemudian yang ketiga tempatnya apa. Gitu ya. Itu i'rab. Nah, setelah paham i'rab per lafat itu paham i'rabnya, posisinya, maka yang terakhir langkah keempat disempurnakan dengan ini kalam apa ya, masuk kalam fi'il fa'il atau mubtada khobar atau fi'il syarat jawabnya syarat, kana beserta isim dan khobarnya, inna beserta isim dan khobarnya, atau donna beserta maf'ul duanya. Nah, kita harus cari di situ ya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa mengharkati Arab gundul, insya Allah Arab yang tidak berharkat. Kemudian kita bisa menyimpulkan kalam itu, kalimat itu, gitu ya. Dan insya Allah itu mudah, insya Allah kalau kita sering latihan, sering diasah, gitu ya. Taib, barakallahu fikum. Menyingkat waktu kita latihan ya.
Kita latihan lanjutkan yang kemarin malam. Tahib. Sampai di sini tadi malam. Masih ada Ustadz Sibron. Tahib Ustadz Rifki juga ada. Tahib Ustadz Roni mau latihan apa diserahkan Ustadz Sibron dan Ustadz Rifki? Boleh Ustaz, gantian Ustaz, diserahkan ke Ustaz Ibron dan Ustaz Rifki Ustaz. Tafadhol. Ustadz Sibron, Ustadz Sibron, Ustadz Sibron, Ustadz Abu Rifki, Iya, Ustaz. Ustadz Sultan Fatir, wujud? Wujud, Ustaz. Alhamdulillah. Taib, tafadhol. Apa namanya? Ustadz Sibron sama Ustadz Fatir. Langsung tadi malam sampai kemarin malam sampai pada lafadz ini u'allimuka kalimatin ya. Tafadhol Ustaz. Inni u'allimuka kalimatin. Nah, dari ini. Ini itu berarti inna ya, Ustaz. Ya, Ini ada dua di situ, inna dan ya mutakallim ya. Menyimpan ana di situ. Tafadhol. berarti itunya saya bilangnya inna isim fi'il atau huruf atau digabung atau dipisah, Ustaz? Sama dari usul dulu Atau ya. oh, Tetap ditanya. Dari usul ditanya isim fi'il apa huruf gitu ya. ini fi'il isim atau huruf, Ustaz? Ini huruf. Kenapa huruf? Huruf. Tanya. Kenapa huruf? Karena tidak dari segi lafaz tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fiil. Dari segi makna, Nah, Hasan, sahih. ya. Taib. Terus Ustaz, Kemudian tanya Ustadz amalannya. Amalan inna apa, Ustaz? inna amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ustaz. Kemudian yaknya Kemudian di situ menyimpan ana ya, sama dengan ana. Itu ya mutakallim ya. Makna saya menyimpan ana. Langsung aja ana di situ. ada u'allimuka ya, Ustaz. U'allimuka Alah, isim fi'il atau huruf. tanya dulu yang ana. Jadi yaknya itu sama dengan ana. Coba Ana. kita fahim insya Allah. Kita sudah fahim. Fahimna insya Allah bahwa di ya itu sama dengan ana. Maka sebut aja nggak apa-apa. Ana posisinya atau ana ditanya dulu. Isim fil apa huruf? Ana fiil isim atau huruf, Ustaz? Karena isim Ustaz. Isim Isim apa, apa? Ustaz? Isim Karena apa? isim isim domir. Nah, isim dhamir ya. Tanya masuk ke Arab Ustaz. Posisinya. I'rabnya posisinya bagi apa, Ustaz? Posisinya sebagai ismu inna. Nah, Hasan, sahih. Tanya tanda. Tanda Irabnya tanda dulu Pak. Irabnya i'rabnya dulu. i'rabnya apa, Ustaz? Ismu inna i'rabnya nasab Ustaz. Nasab. Ustaz. Tanda nasabnya apa, Ustaz? Tanda i'rabnya Nasab, eh tanda nasabnya apa, Ustaz? Tanda tanda nasab. nasabnya fathah Nah, yang yang dikira-kira pada Ya. ana. ana. Nah, yang dikira-kira pada ana gitu ya. Karena isim Ya. domir, jadi tidak bisa berubah. Apa itu? Maka dikira-kira ya.
kembalikan kepada i'rab, tanda i'rab yang utama. Sama ketika rofa juga begitu. Kembalikan ke tanda i'rab utama ya. Khofat juga begitu. Taib, Hasan. Tafadhal Ustaz. U'allimuka fi'il isim atau huruf, Ustaz? Sama di sini ada dua, mu'allimu dan ka. Mu'allimu dan ka. Tafadhal. U'allimu U'allimu fi'il Ustaz. fi'il apa, Ustaz? Kenapa fi'il? Kenapa fi'il? Karena menunjukkan pekerjaan yang mengandung fa'il. Ya, jadi untuk semuanya ya, seluruh peserta itu u'allimu. Kenapa di sini disebut fa'il? Dari sisi makna, kalau belum tahu ya dicari ya. Nah, bisa pakai kamus. U'allimu akan mengajari aku, gitu ya. Akan mengajari aku. Di sini jelas ya kata kerja dan pelakunya. Nah, berarti karena ada pelaku di sini, ini jadi apa namanya dimakan fi'il ya. Tafadhal. U'allimu fi'il apa, Ustaz? U'allimu fi'lun mudhari' Ustaz. Bisurah, sahih. Posisinya sebagai apa, Ustaz? Lala, kenapa fil mudhari'? Kenapa fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhara'ah yaitu hamzah Ustaz. Posisinya sebagai apa, Ustaz? Nah, i'rabnya, i'rab fil mudhari'. I'rab fi'il mudhari apa, Ustaz? I'rabnya rafa Ustaz. Tanda rafa'nya apa, Ustaz? Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dengan doma? Tanya Ustaz. Kenapa dengan domah? Eh, karena masih asli Ustaz. Eh, sesuai kaidah. Kenapa? Wa'allimu mim, huruf terakhir mim. Nah, ya karena huruf terakhirnya sahih Ustaz. Ya, karena fi'il mudhari' sahih, Akhir. sahih akhir ya, bukan mu'tal akhir ya. Kaidahnya kalau fi'il mudhari' sahih akhir, tanda rafa'nya dengan dhamma. Ya, kenapa Ya. dengan dhamma? Karena fi'il mudhari' yang sahih akhir. Baik. Tanya Ustadz, jumlah fi'liyah ini u'allimu ini jumlah fi'liyah, jumlah fi'il fa'il. Di tempat apa gitu? Menjadi apa U'allimuka gitu ya? ini dia di tempat apa, Ustaz? Menjadi apa Di- Ustadz? Afwan, Menjadi menjadi apa? apa? Sebagai apa? sebagai khobar inna Ustaz. Khobar inna ya. Jadi khobar inna sekarang itu jumlah fi'liyah. Jadi Hmm. jumlah fa'il itu di tempat rofa menjadi khobar inna. Nah, jadi kalau dimaknai tertibnya ya, inna ini sesungguhnya aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku ya ada ikunya di situ. Ya. Iku u'allimuka akan mengajari aku kepadamu. Jadi sekarang khobar inna berupa jumlah fi'liyah. Taib Hasan. Betul ka. Kak, Kak ini isim fi'il atau huruf? Ke isim Ustaz. Isim apa, Ustaz? Isim domir Ustaz. Masuk ke Arab posisinya. Posisinya sebagai apa, Ustaz? Maf'ul bih Ustaz. Hasan. Maf'ul bih. Arab. Arabnya. I'rabnya apa, Ustaz? I'rabnya. I'rabnya nasab Ustaz. Tanda nasabnya dengan apa, Ustaz? Tanda nasabnya dengan fathah Ustaz. Fathah yang dikira-kira tetap sama ya. Iya. Fathah yang dikira-kira Fathah yang dikira-kira atas atas domir, K. atas Domir K. K, domir K ya. Jadi fathahnya K, di situ kan ada fathah misalnya wa'allimuka.
Fathahnya itu bukan tanda nasabnya ya, bukan ya. Itu harkat dari isim domir ka. Jadi tetap isim domir itu ya itu isim yang mabni. Maka karena ka sekarang jadi maf'ul bih, ya, dia harus nasab, tanda nasabnya fathah yang dikira-kira atas ka. Tafadhal Ustaz. Yu'allimuka berarti kalimatin langsung satu. Gimana? Ya, kalimatin. Kalimatin itu isim fi'il atau huruf? Isim Ustaz. Isim apa? Kenapa Tanda isim? isimnya. Kenapa Kenapa itu? isim? Karena dari sisi lafaz ada tanda isim yaitu tanwin Ustaz. Hasan. Tanya Ustaz. Isim apa? Isim apa? Eh, Ayo, isim surah. isim jamak Ustaz. Nah, Jamaknya jamak apa Ustaz? Jamak muannas salim. kenapa? Jawab mana? Tanya. Kenapa jamak muannas salim? Karena menunjukkan banyak Ustaz. Ya, dari lafat Ustaz. Dari lafaz karena ada tambahan huruf alif dan ta Ustaz. Dan ya, sahih. Masuk ke Arab Ustaz, tanya. Masuk ke Arab Arabnya posisi apa Ustaz? Posisinya. posisi dulu. Posisi kalimat ini posisi. Posisinya nasab Ustaz. Posisinya jadi apa? Posisinya jadi eh Ini u'allimuka akan mengajari aku kepadamu kalimatin pada beberapa kalimat. maf'ul Ustaz. Nah, maf'ul apa? Eh, Bisa, maf'ul nah, maf'ul apa ini? ayo. Fi. Maf'ul fi. Nah, kalau fi itu dorof. Ini bukan Oh ya, dorof. maf'ul ma'a Ustaz. Lah, tidak ada waw ma'ah di sini. Maf'ul apa ini? Maf'ul yang pertama. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ya. Tanya Nah, Ustaz. Terus tanya. I'rab, Tanda tanda i'rab dulu. tanda i'rabnya apa Ustaz? Nanti udah Ustaz. I'rab, i'rabnya dulu Ustaz. I'rab maf'ul bih. I'rab maf'ul bih apa Ustaz? i'rab maf'ul bi nasab Ustaz. Nah, Tanda tanya nasabnya terus. gimana apa? Tanda nasab. Tanda nasabnya fathah Lah, dikira-kira lah. Ingat kaidahnya. Di sini eh, isim jamak muannas salim. Kaidahnya seperti apa? Tanda nasab isim jamak muannas salim. kasrah Ustaz. Nah, ya. Jadi timnya itu kasrotennya itu tanda nasab ya. Untuk jamak Ya. muannas salim sesuai kaidah. Ya. Hmm. Jadi dengan kasroh. Kalau ditanya kenapa dengan kasroh? Karena jamak muannas salim, isim jamak muannas salim, ya. Itu yang menjadikan kalimatin ya tanda nasabnya dengan kasroh. Tidak bisa kalimatan nggak ada ya. Jadi jamak muannas salim itu ketika nasab dan juga khofat dia tandanya dengan kasroh. Ya, ya, di sini ya. Itu. Jadi maf'ul bih. Jadi kalimatin di sini dari mana kita tahu kalimatin di sini posisi apa namanya? I'rabnya nasab. Karena posisinya tadi ya, maf'ul bih. Gitu ya. Tafadhol Ustaz. Ihfaz fi'il isim atau huruf? Oh, Fi'il Ustaz. fi'il apa Ustaz? Tanda fi'il. Fi fi'lun amr. Kenapa Menghafal. fi'il Ustaz? Karena menunjukkan kerja Ustaz. Ya, kata Yang kerja pelaku ya. Efat, hmm, menghafallah kamu. Ifat menjagalah kamu ya, maksudnya. Maksud anak, menjagalah kamu. Jadi fi'il Fi'il apa apa? ini? Ifat menjagalah kamu. Fi'il apa Ustaz?
Fi'lun amar Ustaz. Ya, fi'il amr ya. Tanya i'rabnya Ustaz. I'rabnya apa Ustaz? I'rabnya sukun Ustaz. Nah, i'rab itu bukan Ah, sukun, itu tanda. oh iya, iya. Jazm Ustaz. Jazam ya, kalau i'rab Tanda itu jazamnya apa Ustaz? Tanda jazmnya sukun Ustaz. Tanda kenapa? jazamnya sukun. Kenapa sukun? Dengan Karena sukun. sahihul akhir Ustaz. Nah, karena dari fi'il mudhari' sahih akhir. Sahihul akhir. Aslinya dari fi'il mudhari' tahfadu ya, tahfadu aslinya. Jadi fi'il amr ihfad. Ya, sudah bisa juga insyaallah membuatnya ya fi'il amr. Baik. Allah, Allah Allah isim fi'il atau huruf. isim Ustaz. Nah, langsung Kenapa tanya ya? posisinya. Langsung tanya posisinya. Posisinya apa Ustaz? Posisinya maf'ul. Tanya i'rab. I'rabnya maf'ul apa? I'rabnya maf'ul apa Ustaz itu? Fadillah. Nasab Ustaz. Tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mufrad Ustaz. Hasan, sahih. Yahfazka. Yahfaz isim fi'il atau huruf. Jadi Ya yahfadka hafaz. kalau dimaknai, afan, kalau dimaknai yahfadka maka akan menjaga siapa Allah kepadamu. Nah, di sini ada dua ya, yahfad dan ka. Maka akan menjaga siapa Allah kepadamu. Apa tuh? Yahfazka isim fi'il atau huruf tadi Ustaz? Ya hafaz fi'il Ustaz. Kenapa, Kenapa fi'il? kenapa fi'il? Karena dari segi makna menunjukkan kerja, kemudian dari segi lafaz ada huruf mudharaah. Lah, Fi'il apa? kalau ditanya fi'il, kenapa fi'il? Karena ini menunjukkan kata kerja di sifatnya ya. Kemudian ada pelakunya, gitu ya, ada pelakunya. Oh ya. Gitu. Kalau kenapa ini fi'il? Maka tanda fi'ilnya di sini ya, yang membedakan dengan isim. Nah, di sini adalah kata kerja dan ada pelakunya. Kalau isim tidak ada, ya, tidak punya pelaku. Kayak gitu ya. Kata Lisa, tanya isim. Fi'il apa Ustaz? Fi'lun fi'lun mudhari' Ustaz. Fi'lun mudhari. Kenapa? Kenapa fi'lun mudhari? Karena ada huruf huruf mudharaah Ustaz. Ya. I'rabnya apa Ustaz? I'rabnya jazm Ustaz. San. Irabnya jazm. Tanya tanda jazmnya. Tanda jazamnya apa Ustaz? Tanda jazmnya sukun Ustaz. Nah, kemudian tanya Ustadz, kenapa di sini jazm? Kenapa jazam? Karena sebagai jawab syarat Ustaz. Jawab, jawab syarat apa jawab tolak? Eh, Tolak ya. Ini yang iya jawab. Afan saya tambahkan di sini, tadi dilupakan ya. Saya tambahkan sedikit. Ini contohnya. Jadi tambahkan di fi'il mudhari yang menjazmkan fi'il mudhari. Ini ada pada mutamimah ya. Mutamimah halaman 103. Ada di kitab mutamimah halaman 103. Nah, penyempurnaan di i'rab jazm untuk fi'il mudhari ya. Jadi fi'il mudhari bisa jazm ya, bisa ditulis fi'il mudhari bisa jazm kalau jadi jawabnya tolab. Salah satunya di sini ada tolab, di sini fi'il amr. Jadi ihfad itu fi'il amr kan tadi. Ihfad menjagalah kamu Allah pada Allah. Yahfadka. Lah di sini dia jazm ya. Aslinya yahfadu. Kemudian menjadi yahfad ya, menjadi jazm. Tandanya dengan sukun ya. Karena menjadi jawab tolak.
Jadi jawab tolab itu juga menjadikan fi'il mudhari jazm. Ya, yahfad di sini ini jawabnya tolab ya. Ini tambahan. Yang kemarin malam juga Anda sebutkan bahwa di i'rab jazm ada tambahan. Ini yang Anda maksud ya. Jadi tambahannya itu ketika fi'il mudhari menjadi jawabnya tolab, maka fi'il mudhari itu juga bisa jazm ya, menjadi jazm. Nah, contohnya ini, ihfadillah atau ihfad Allah yahfadka. Jadi yahfad di sini menjadi jawabnya tolab yaitu fil amr. Fil amr. Tolab sudah paham insyaallah. Tafadhol. Ya, Kak. Nah, tanya dulu Ustaz. Di Tanda jazmnya dengan sukun tadi ya. tanda jazmnya dengan sukun tadi ya, Kak. Iya, ya Ustaz. Tanda jazmnya dengan sukun. Ya. Kenapa? Tanya. Kenapa dengan sukun? Eh, karena dia Karena sebagai karena fi'il dia karena dia fi'il fi'il mudhari yang menjadi la la la. jawab. Tanda jazm dengan sukun di fi'il mudhari. Fi'il mudhari Fi'il apa, mudhari Ustaz? sahih. Oh ya, karena sayhul akhir Ustaz. Nah, jadi sukunnya itu karena jadi jawab jawab tolak gitu ya. Dia jazm, Hmm. jazmnya dengan sukun ya. Kenapa dengan sukun? Lah ini jawabannya karena fi'il mudhari yang sahih akhir gitu ya. Nah, karena ya fadu aslinya fadu ini sahih akhir maka ya tanda jazmnya dengan sukun ya. Tafadhol, Kak. Pak, isim fi'il atau huruf? Isim Ustaz. Isim apa? Isim domir. Posisinya, tanya Posisinya posisinya. sebagai apa, Ustaz? Posisinya sebagai maf'ul bi Ustaz. I'rabnya apa, Ustaz? Nasab Ustaz. Tanda nasabnya dengan apa, Ustaz? Dengan fathah. Yang Fathah yang dikira-kira pada K. Hasan. Istamir, tafadhol. Kita selesaikan sampai pojok. Ihfaz, ihfaz isim fi'il atau huruf? Ihfaz Tadi udah ya, fi'il Ustaz ya? Ustaz. Ma'ruf Fi'il. tadi sudah sama. Sama. Iya Efat, sudah. Allahumma sama tadi ya. Tajidhu berarti. Tajidhu aja. Tajidhu. Tajidhu. Tajidhu, tajidhu isim fi'il atau huruf? Itu Tajid. sama. Ustaz, dua ya. Tajid dan hu di situ. Hmm. Apa? Tafadhol. Tajid fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Tajid fi'il Ustaz. Kenapa Tak. fi'il? Kenapa Karena fi'il? menunjukkan kerja. Kata kerja Ustaz. Kata Tajidhu kerja. maka akan menjumpai kamu hu pada Allah. Kembali kepada Allah ya. Tafadhol. Fi'ilnya, fi'il apa, Ustaz? Fi'il fi'il mudhari Ustaz. Kan, kenapa fi'il mudhari? Kan eh, karena ada huruf mudhara'ah Ustaz. Nah, Mudhara'ah. i'rabnya. Tanya i'rabnya. I'rabnya, I'rafnya jazm Ustaz. kenapa jazm? Eh, karena Jadi apa, Ustaz? sayhul akhir. Lah, kenapa jazm dulu? Kenapa jazm? Ka- Kenapa jazm Jazm menjadi apa, Ustaz? Karena karena menjadi sebagai jawabu tolab Ustaz. asan ya. Jadi jawab Nah, talab dan sifat sama dengan di depan ya. Tafadhol. Tandanya Ustaz itu tanya. tanda tanda jazmnya dengan apa, Ustaz? Tanda jazmnya sukun Ustaz. Kenapa dengan sukun? Karena sahihul akhir. Asan ya saya aslinya tajidu ya. Aslinya tajidu. Iya. Asan. Hu, isim fi'il atau huruf? Isim Ustaz.
Isim apa? Isim domir, Ustaz. Isim domir. Posisinya sebagai apa, Ustaz? Sebagai maf'ul bih, Ustaz. Maf'ul bih. I'rabnya apa, Ustaz? Maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya nasab, Ustaz. Tanda nasabnya dengan apa, Ustaz? Tanda nasabnya dengan fathah dikira-kira pada hu. Ahsan tuma. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Nah, apa tuh? Tujahaka. Di situ ada dua juga, dua lafaz tujaha dan ka. Tujaha isim fi'il atau huruf? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Ayo, Fi'il ayo, apa, ayo. Ustaz? Ini tujahaka menghadap, tujahaka menghadap, ka menghadapmu. Tujaha, isim fil apa huruf? Ayo di sini perlu kejelian ya. Fi'il, Ustaz. Tujaha. Kalau fi'il biasanya ya ini sedikit membahas sorof ya. Tujaha biasanya tak. Kalau awalnya tak itu bisa anta atau hia. Ya, bisa dua itu. Kalau tak awalannya huruf mudharaah itu tak, maka bisa anta menyimpan anta kamu satu orang laki-laki. Kemudian yang kedua bisa menyimpan hia. Dia satu orang perempuan. Tujaha nggak mungkin kita maknai ihfadillah tajiduhu maka akan menjumpai kamu pada Allah tujahaka atau menghadap kamu kepada kamu nggak mungkin. Jadi tujaha tidak mungkin menyimpan anta, apalagi menyimpan hia tidak mungkin. Itu Ustaz. Ini perlu kemahiran ya yang dilatih. Jadi kalau fil mudhari ya antum kemarin sudah dicatatkan ya apa itu namanya fil mudhari dari yaf'ulu ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Perhatikan yang huruf mudharanya tak, huruf awalnya tak. Kemarin sudah diajarkan juga bahwa isim domir yang ada pada fi'il tersebut yaf'ulu itu tinggal apa menyamakan di situ. Berarti kalau yaf'ulu menyimpan huwa, yaf'ulu yaf'ulani menyimpan huma gitu ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna menyimpan hum. Jadi sama ada 14 di situ, tinggal ngeplekan di situ ya. Maka cari di situ, coba latih yang huruf ta itu menyimpan anta sama hia. Ya, menyimpan anta sama hia. Maka dalam kalimat ini kalau tujaha kita jadikan fi'il mudhari misalkan ya. Ini kita anggap fi'il mudhari misalkan. Ini fi'il. Ini kalau ini huruf mudhara'ah maka dia menyimpan anta atau hia. Ini nggak mungkin. Secara tatanan bahasa ya. Nggak mungkin. Nah, di sini yang Anda maksud perlu kejelian ya. Tujaha, kejelian itu kalau sering kita praktek. Kita Hmm. sering ya. Tujaha tidak mungkin anta atau hia. Nggak mungkin. Hmm. Maka kalau sudah tidak mungkin fi'il, nah, maka dua pilihan, isim apa huruf gitu ya. Apa tuh? Isim atau huruf, Ustaz? Isim, Ustaz. Isim ya. Jadi isim. Jadi tujaha di sini isim, bukan fi'il. Ya, bukan fi'il. Apa tuh? Tanya Hmm, Kenapa isim apa? gitu ya? Isim apa? Macamnya Isim langsung apa, ke Ustaz? Isim apa, Ustaz? Eh, tujaha. isim Mufrad tasnya apa jama? isim mufrad, Ustaz. Hasan. Isim Apa tuh? mufrad. Masuk ke I'rab. Arab posisinya. I'rabnya sebagai apa, Ustaz? Posisi dulu. Sebagai Posisinya sebagai apa? posisinya Posisinya. posisinya sebagai maf'ul, Ustaz. Maf'ul apa, Ustaz? Maf'ul bih, Ustaz. Hasan. Tanda Ya, tandanya maf'ul ya. bih. I'rabnya maf'ul bih. I'rab maf'ul bih. Nasab, Ustaz. Tanda nasabnya dengan apa, Ustaz?
Nasabnya dengan fathah, Ustaz. Tanya, kenapa dengan fathah? Kenapa dengan fathah? Karena mufrad, Ustaz. Nah, Karena sekarang mufrad. isim itu harus tanwin. Nah, tanya Ustaz, kenapa? Kenapa tidak tanwin, Ustaz? Kalau isim Karena dia sebagai mudhof, Ustaz. Karena mudhaf ya, asan, sahih. Kemudian Ka, lanjut satu lagi. ka, ka itu isim fi'il atau huruf, Ustaz? Isim, Ustaz. Isim apa, Ustaz? Isim domir. Masuk Posisinya i'rab. posisinya i'rabnya apa, Ustaz? Posisi dulu Eh, Ustaz. Posisinya sebagai apa, Ustaz? Posisinya sebagai mudhof ilaih, Ustaz. Mudhof Nah, ilaih. ya, jadi tahan dulu. Nah, mengingatkan, jadi kalau ada mudhaf, mesti itu mudhaf ilaih. Ya. Tanya i'rabnya Ustaz. I'rabnya apa, Ustaz? Mudhof ilaih khofat, Ustaz. Khofat yang Iya, khofat Ustaz. Tandanya, tanya tandanya. tandanya Tanda tanda, khofat. Eh, tanda khofatnya dengan apa, Ustaz? Tanda khofatnya dengan kasro dikira-kira pada kah, Ustaz. Asan ya. Asan pada K. Jadi tanda wafatnya dengan kasrah yang dikira-kira atas K. Ini buktinya. Jadi ketika dia nasab tadi seperti pada wa'allimuka, yahfaduka, gitu kan? Nah, yahfaduka. Dia kalau K di wa'allimuka itu dia nasab karena jadi maf'ul ya. Yahfadka juga sama. Jadi maf'ul dia. Tujahaka, K di sini jadi mudhof ilaih. Dia harus khafat. Maka di sini yang disebut mabni ya. Nasab ya tetap K, khafat tetap K. Gitu ya. Maka muqaddar di situ ya, dikira-kira. Baik, barakallahu fikuma. Ya, Masya Allah ya, sudah mulai ini itu dilatih ya. Ustadz Sibron sama Ustadz siapa tadi? Fatir ya? Ya, Ustaz. Jadi ini insya Allah sudah hatam. Nanti insya Allah semuanya menunggu dari apa itu namanya, dari BEM Sofa ya untuk selanjutnya. Dan insya Allah selanjutnya ada 3 ya. Jadi latihan insya Allah supaya antum-antuna siap. Kemudian setelah itu ikhtibar. Dan setelah itu yang lulus dengan nilai jayid maka sering dilatih ya. Nah, itu insya Allah akan masuk pada bimbingan ya, bimbingan membaca Arab Gundul insya Allah bismillah. Nah, barakallah fikum. Karena waktunya sudah ya lebih setengah 10 lebih 10 menit ya, ya kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.